Jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya akan share untuk review roller ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini roller sudah dipakai ya. Jadi ini bekas, saya beri tanda putih ya. Jadi ini roller ini adalah roller yang sudah aus ya. Ini yang ausnya saya beri tanda putih seperti ini. Nah, mengapa bisa seperti ini dan apa akibatnya? Kita ikuti dulu video cara kerja dari roller ini. Oke guys, kita pelajari bagaimana cara kerja roller. Kita kenali dulu bagian-bagiannya ya. Nah, bagian dari ini adalah poros engkol atau crankshaft ya. Kemudian pada crankshaft itu terpasang ini rem plate ya. Jadi kalau poros engkol berputar, rem plate-nya ini juga ikut berputar. Oke, next ya. Dan ini roller ya atau pemberat. Jadi kalau nanti poros engkolnya berputar, rem plate-nya ini juga berputar. Nah, roller yang ada di rem plate ini nanti akan terlempar keluar menjauhi poros karena adanya daya sentrifugal. Kemudian, nah ini roller ini akan nanti mendorong ini movable drive face ya. Jadi movable drive face ini bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau motornya putarannya cepat ya, gaya sentrifugalnya semakin besar sehingga roller ini akan terlempar keluar ya semakin jauh, dan nanti hasilnya adalah dia akan mendorong movable drive face ini sehingga diameter pulinya akan berubah sesuai dengan kecepatan. Oke guys, kita lihat aja ya cara kerjanya. Oke ya, ini secara lambat. Nah, ini putarannya semakin cepat ya, hingga rollernya dia akan terlempar semakin keluar ya. Kita perhatikan. Nah, ini movable drive face nya dia akan semakin bergeser ke kanan ya. Ya, oke, itu tadi sekilas cara kerja dari roller ya. Ini sudah Anda lihat ya video cara kerja dari roller ya. Jadi roller ini dia menggelinding ya atau terlempar di antara plate rem ya, rem plate dan movable drive face ya. Jadi ketika poros engkol berputar ya, jadi ini tadi rollernya dia terlempar ya, menggelinding ya, sehingga kalau motornya itu udah lama dipakai ya, karena roller ini dia bergerak ya, dia pastinya bergesekan baik itu dengan rem plate ataupun dengan movable drive face ya, sehingga lama-lama roller ini juga aus ya, seperti ini saya kasih tanda putih. Nah, kalau roller ini aus seperti ini ya, akibatnya yang pertama adalah ketika dia terlempar atau menggelinding ya,
maka akan menimbulkan suara ya, karena terjadi celah ya antara roller yang aus dengan rem plate ataupun dengan movable drive face ya. Nah, sehingga karena adanya celah tadi terjadi ketukan ya, seperti celah klep ya. Jadi kalau celah klep itu semakin lebar, dia suara berisiknya semakin besar. Begitu juga roller ini ya. Kalau ausnya semakin besar maka dia semakin berisik. Jadi yang ditimbulkan pertama kali ada itu, misalnya berisik. Kemudian karena roller ini sudah tidak bulat lagi ya, sehingga kalau dia menggelinding itu akan terhambat, sehingga gerakan roller akan lambat. Akibatnya ya, ini mempengaruhi tenaga yang dihasilkan dari CVT bagian depan ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi akibatnya yang pertama berisik, yang kedua tenaganya mestinya berkurang ya. Jadi karena kalau dibandingkan ya, larinya atau menggelindingnya roller ini antara yang bulat dengan yang tidak bulat itu pasti beda ya. Jadi kalau yang bulat dia sampai di ujung movable drive face itu lebih cepat ya, sehingga nanti akibatnya torsinya tidak seimbang, menimbulkan torsi yang tidak seimbang dan tenaganya berkurang. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus ya, tidak segera diganti ya, maka roller ini dia akan menggesek baik itu rem plate ataupun movable drive face, sehingga keausan akan terjadi pada kedua bagian ya, baik rem plate maupun movable drive face ya. Nah, kalau keduanya sudah aus, walaupun nanti ini rollernya diganti yang baru, nah nanti bisa berdampak ya, roller yang baru itu akan cepat aus, sehingga Anda nanti akan cepat mengganti. Jadi kalau rollernya aus, movable drive aus ya, juga rem plate-nya aus, sebaiknya diganti satu set ya. Ya. Tapi kalau yang aus hanya rollernya ya cukup diganti rollernya saja ya. Oke. Kemudian dalam perawatan roller ya, ini ada kontroversi yaitu masalah ini. Ada yang merawat roller ini ya, misalnya ini masih bagus dan mau dipasang lagi, ada yang dikasih pelumas ya, ada yang dikasih pelumas, ada yang tipis ya, ada yang tidak dikasih pelumas ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, coba kita lihat video yang ini. Kita lanjut ya pembahasannya ya. Tadi Anda sudah melihat sekilas cuplikan dari perawatan roller ya. Jadi di situ tadi rollernya dikasih pelumas gemuk ya, tapi tipis-tipis ya. Jadi ini sebenarnya juga tidak
direkomendasikan ya untuk memberi pelumas pada roller ya. Akan tetapi di lapangan itu banyak juga yang melumasi roller ini ya. Nah, sebenarnya dengan melumasi roller ini ya, jadi membuat yang pertama rollernya itu licin ya, dan juga nanti kalau rollernya menggelinding, pelumasnya itu juga dia akan nempel di rem plate-nya dan movable device ya. Jadi dia akan pelumasnya itu nempel di jalur yang dilaluinya ya, akibatnya dia nanti licin ya, sehingga akan mengurangi gesekan antara ini roller dengan kedua bagian tadi, yaitu rem plate maupun movable device ya. Nah, sehingga ya ini juga masuk akal juga ya. Jadi dengan diberi pelumas nanti gesekan antara roller dengan kedua bagian tadi akan berkurang, sehingga mungkin membuat ya rollernya ini lebih awet ya. Akan tetapi mungkin ada yang tidak setuju dengan pemberian pelumas pada roller ya. Mungkin alasannya karena di situ ada pelumasnya, kemudian di situ tidak ada pelindung debu ya, sehingga mungkin debu bisa yang masuk ke ruang CVT itu dia nanti akan nempel pada ini roller atau movable device maupun rem plate ya, sehingga mungkin ya hal ini menimbulkan ya gerakan roller ini lambat ya, karena mungkin adanya kotoran yang menempel di lapisan pelumas yang tipis tadi ya. Tapi ini untuk melumasi ini juga bagus juga argumentasinya, bahwa dia akan mencegah ya keausan yang lebih besar dari roller ataupun rem plate dan movable device-nya ya. Oke, Anda silahkan milih sendiri ya, setuju yang mana. Yang jelas dengan memberikan pelumas itu akan mengurangi gesekan antara roller sama rem plate maupun movable device-nya. Oke guys, semoga share ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe di sini ya, like dan share ke teman-teman.